Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Eh, saya Anas pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk sharing dari literasi apa yang saya baca dan juga dari beberapa pengalaman yang pernah saya alami. Eh, Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini yaitu eh, berjudul karakteristik saluran transmisi melalui studi aliran daya. Baik, untuk menghemat waktu, kita mulai. Baik, di sini kita bisa melihat eh, secara umum ya, gambaran dari sistem transmisi daya listrik, mulai dari sisi pembangkit, kemudian eh, ada di sini transformer step up, gunanya untuk kebutuhan tegangan di transmisi line, ya, kemudian eh, dinormalkan kembali dengan transformer step down pada saat sudah sampai di distribusi line, ya, yaitu akan diteruskan ke demand-nya ya atau ke konsumennya. Baik, kita mulai saja. Pertama itu definisi. Jadi studi aliran daya itu seringkali disebut dengan aliran beban ya. Jadi studi aliran beban atau dikenal dengan load flow study. Kenapa studi aliran beban? Jadi sistem tenaga, sistem pembangkit, apapun itu, semuanya merefer kepada sistem pembebanan. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa besar sih dan berapa banyak sih kebutuhan energi yang diperlukan. Itu bisa didata dari sisi pembebanan, dari sisi konsumennya. Jadi besarnya power supply, idealnya begitu. Besarnya supply energi yang dibangkitkan atau yang diberikan itu sesuai dengan demand, sesuai dengan kebutuhan energi yang ada gitu. Jadi dengan demikian aliran daya ya berapa sih banyaknya daya yang dibutuhkan untuk uh, kebutuhan energi di sisi konsumen. Jadi lebih ke sisi bebannya ya. Jadi di sini bisa dikatakan studi aliran daya itu adalah uh, studi aliran beban ya. Jadi itu adalah merupakan analisa numerik aliran tenaga listrik dalam sebuah sistem kelistrikan. Ya, dari situ angka-angka dari sistem daya, daya reaktifnya, tegangan, arus, dan termasuk dengan losses-nya juga ya. Jadi juga itu merupakan analisa dan asesmen atau penilaian ya terhadap kondisi kondisi steady state atau kondisi tunak ya untuk di sistem listrik. Jadi pada kondisi yang sudah stabil berapa sih kebutuhan energi listrik yang diperlukan itu berapa banyak sih gitu ya, dan berapa energi yang harus kita supply. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuannya melakukan studi aliran daya ini? Yaitu untuk mengetahui karakteristik operasi daripada suatu sistem tenaga yang seperti yang disebutkan tadi, yaitu terdiri dari aliran tenaga itu sendiri, kemudian ada arus, tegangan, ya level tegangannya ya. Kemudian dari situ kita bisa lihat juga daya nyatanya atau watt dan daya reaktifnya ya atau VAR. Dan juga rugi-rugi daya atau disebut dengan losses. Kemudian mengenai waktu kapan sih kita perlu melakukan studi aliran daya ini, kapan waktunya? Ya, jadi idealnya itu dilakukan pada saat konseptual design, yaitu pada sistem baru.
Misalnya ada suatu tempat, ada suatu kebutuhan, ada demand-nya, ada kebutuhan demand-nya berapa banyak energi yang dibutuhkan, beban yang dibutuhkan. Kita ingin merancang ini, membuat pembangkit baru untuk mencukupi kebutuhan permintaan energi ini. Berapa banyak sih? Gitu. Nah, itulah waktu yang tepat untuk kita mulai melakukan studi aliran daya ini. Ya. Ini juga bisa berlaku pada sistem yang eh, sudah ada gitu, tapi dalam artian sistem itu ingin melaksanakan apa ya, upgrading atau penambahan pasukan daya, ya, atau integrasi, upgrading atau apalah namanya, ekspansi, ya, pelebaran, pembesaran sistem suplai energi. Itu juga harus kita lakukan studi aliran daya. Jadi kita tahu berapa banyak sih energi yang harus di top up, ya, di apa, ditambahkan dari sistem yang ada. Dan selalu kita fokus pada analisa beban itu sendiri. Ya, jadi kita tahu, eh, dari studi analisa itu kita tahu berapa sih kebutuhan energi sekarang, berapa sih kebutuhan penambahannya, berapa sih kebutuhan energi untuk future, dan juga berapa sih energi yang dibutuhkan untuk membantu dari sistem yang lain atau networking power yang lain untuk membantu penambahan sumber energi mereka. Jadi semuanya cukup kompleks, tapi pada prinsipnya kita selalu menganalisa beban. Beban menentukan besarnya berapa sumber energi yang dibangkitkan. Baik, poin selanjutnya analogi sistem. Jadi dari sistem penggambaran ini, secara general ini bisa kita gambarkan seperti blok diagram seperti ini, ya. Jadi pada prinsipnya itu suatu sistem tenaga listrik itu ada tiga bagian, yaitu dari sisi pembangkit, ya, atau power generatornya, kemudian ada sisi transmisi, yaitu pengantar dayanya, kemudian ada sisi pembebanan, ya, dari sisi pembebanannya atau demand-nya atau konsumennya, ya. Baik, di sini kita akan mulai dari belakang, maksudnya sesuai dengan judulnya tadi, ya, bahwa itu adalah aliran beban, berarti kita mulai dari sisi pembebanan. Jadi di sini beban aktualnya, beban itu harus kita data dulu, ya, mulai dari beban pertama, beban kedua, beban ketiga, seterusnya sampai beban ke X, beban ke N, ya. Jadi sistem pendataannya seperti itu. Terus kita akumulasikan, kita kumpulkan dalam suatu list, disebut dengan load list. Nah, di situ kita ketahui, akan kita temukan berapa sih total beban yang ada, yang yang memerlukan pasukan energi, ya, yang diperlukan. Jadi dari sistem pembebanan ini, dari pendataan pembebanan ini kita bisa tahu gitu berapa sih jumlah akhirnya dari beban yang kita ada, ya kan? Eh, kita lihat ke slide selanjutnya, ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita datakan dulu, ya, dari jumlah bebannya, dari beban satu, beban dua, dan sampai ke beban ke N, ya. Termasuk juga di situ ada beban dinamik dan statik, ya. Kemudian kita bikin satu summary, ya, di kita sebut sebagai load list, dan di situ kita tahu total daya yang diperlukan itu berapa banyak, gitu. Oke, kemudian kita pindah ke section yang kedua, yaitu masih transmisi. Jadi dari transmisi ini juga sangat menentukan dalam studi aliran daya. Kenapa? Sebagaimana yang sudah rekan-rekan uh, presentasikan pada minggu-minggu sebelumnya, uh, bahwa dari sistem pengantar ini, ya, banyak sekali adanya uh, rugi-rugi daya transmisi, karena di sistem konduktornya itu terdapat impedansi, terdapat resistansi, ya,
dari kabel itu sendiri. Jadi semakin panjang eh, transmisinya, maka resistansinya juga akan semakin besar. Ditambah lagi dengan beban kapasitifnya ya, untuk panjang yang lebih dari 80 kilometer ke atas itu harus diperhitungkan juga ya. Jadi transmisi line ini identik sama jarak ya. Semakin besar jarak, semakin jauh jarak, maka losses atau resistansinya itu juga akan semakin besar ya. Ini juga pengaruh sama studi aliran daya, karena akan kehilangan dayanya berapa banyak di sini ya. Kemudian kita coba lari ke slide selanjutnya, sisi transmisi ya. Itu juga tergantung sama routing dari beban ke pembangkit ya. Jadi routingnya ini secara ideal sih kita garis lurus ya, dari sisi pembangkit ke beban secara garis lurus. Tapi aktualnya itu tidak seperti itu. Banyak sekali rintangan, banyak sekali jalur-jalur yang harus dipertimbangkan, sehingga kita harus mendeviate jarak itu yang seharusnya pendek jadi ya sedikit lebih panjang, harus sedikit muter dan sebagainya. Karena ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, baik itu faktor lingkungan, faktor sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu yang seharusnya misalnya jarak titik pembangkit ke beban itu misalnya hanya 10 kilometer, dengan kondisi kendala seperti itu bisa jadi ada penambahan sekitar 3 kilometer atau 4 kilometer ya. Jadi totalnya bisa jadi 14 kilometer. Dan ini deviasi panjang ini itu sangat berpengaruh ya. Per kilometer aja sisi transmisi itu akan mempengaruhi besarnya drop voltage yang ada nanti dan lossesnya ya. Jadi itu harus kita perhitungkan juga routingnya ini. Aktual routingnya itu seperti apa gitu, sepanjang apa ya. Kemudian bahan dari konduktor itu sendiri, kemudian cross sectionnya, dulu penampangnya ya, itu juga akan mempengaruhi ya. Kemudian voltage drop dan losses yang lainnya ya, rugi-rugi daya lainnya ya. Itu dari sisi transmisi. Kemudian dari sisi eh, power generator. Nah, power generator ini adalah sebagai supply energi listrik. Besarnya seperti yang disampaikan tadi itu mengikuti dari besarnya demand, besarnya dari beban, ditambah dengan besarnya rugi-rugi daya yang eh, terjadi. Plus, jika memang ada rencana untuk future atau penambahan beban yang lainnya, berapa itu kompensasinya, berapa itu apa ya istilahnya kontingensinya, berapa persen juga termasuk di situ. Ya, jadi kita sudah dapat berapa total beban, berapa total daya yang diperlukan. Terus kita melihat lagi di pasaran untuk power generator ratingnya itu seperti apa. Terus ini hanya sebagai ilustrasi aktualnya, itu tidak hanya satu unit ya. Misalnya untuk sistem pembangkit 500 kilovolt misalnya ya, kilovolt ampere, 500 megawatt itu bisa jadi terdiri dari dua generator gitu. Jadi bukan satu generator, dua generator. Cuma di sini kita asumsi sebagai satu aja, satu supply power. Oke. Nah, itu dalam pemilihan ratingnya sudah dibahas ya, gitu. Ratingnya mengikuti harga pasaran, tapi tentunya kita refer kepada eh, hasil perhitungan dari kebutuhan daya yang ada gitu loh, dari segi pembebanan berapa lah ya. Kemudian perlu diingat bahwa di dalam sistem teknik tenaga listrik ini ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu kontinuitas.
Jadi bagaimana visibility dari sistem ini, kehandalan dari sistem ini bisa dilihat dari kontinuitasnya pelayanan. Jadi eh, bisa dikatakan apa ya? Jangan sampai terjadi blackout gitu loh. Jadi ada hal-hal yang harus kita antisipasi bila terjadi kerusakan, bagaimana sistem ini tetap berjalan. Karena di dalam sistem energi listrik dari segi pembebanan, kondisi beban itu ada yang bersifat eh, baik ada sifat normal, ada bersifat esensial, ada bersifat emergency. Ada kondisi di mana sistem tersebut tidak bisa terganggu atau terinterap power dari supply. Makanya kita ada kenal ada istilah namanya UPS, Uninterruptible Power System. Ada kita kenal dengan namanya apa ya, emergency diesel, emergency generator diesel itu sebagai pembackup bila supply energi listrik terputus. Tapi secara ideal suatu sistem itu dikatakan handal bila uh, kualitas kontinuitasnya terjaga gitu. Jadi kembali lagi ke paparan data seperti contoh tadi 500 megawatt terdiri dari dua unit, berarti masing-masing 250. Nah, di aktualnya kita akan membeli sistem, kita akan menggunakan sistem N plus one. Jadi N itu jumlah generator plus one. Plus one itu sebagai apa ya, standby. Jadi yang N-nya itu on duty, one-nya adalah standby. Jadi just in case kalau ada maintenance atau ada kerusakan, sistem supply energi tetap berjalan. Kita tetap bisa menggunakan yang emergency, yang standby, sementara yang satunya sedang dalam perbaikan atau apalah maintenance dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan kembali juga, ya. Kita kembali ke slide show. Ya ini seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ratingnya itu berdasarkan demand, ya, berapa jumlah banyaknya beban yang diperlukan, berapa daya yang diperlukan dari sisi pembebanan, kemudian kita sesuai dengan rating pasaran berapa yang ada, ya kita pilih. Kemudian contingency power ya tadi sudah saya sampaikan. Dalam mendesain power ini juga kita tidak hanya terfokus pada beban yang ada, kita juga harus memikirkan untuk future load, ya, atau future expansion, berapa persen yang harus kita akan cover, ya, dan juga untuk maintenance just in case dia ada kerusakan atau apa, bagaimana dengan sistem yang ada tetap berjalan, tetap bisa mengcover kebutuhan daya. Ya, ini juga nih yang seperti saya katakan tadi N plus one, jadi N itu ada jumlah generator yang on duty, dan satu itu standby unit, ya. Itu yang saya jumpai sih di sistem analisa tenaga, baik itu di industri perminyakan, onshore dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi. Sorry. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat, ya, untuk sistem yang ideal adanya energi supply, kemudian selama perjalanan terjadi beberapa rugi-rugi pelepasan daya atau disebut dengan losses, kemudian energi itu sampai ke sisi demand, sisi konsumen, kita sebut dengan PR, ya, power receiving, ini power sending. Jadi kalkulasi normalnya PR itu sama dengan energi supply dikurangi sama losses. Nah, dari situ kita akan kelihatan efisiensi dari sistem ini berapa berapa persen. Idealnya energi yang diterima itu sesuai dengan besarnya dengan energi yang disuplai. Berarti tanpa ada losses. Jadi efisiensinya PR per PS-nya yaitu 100%. Tapi aktualnya pasti ada pengurangan daya, jadi PR pasti lebih aktualnya ya lebih kecil dari adanya pengurangan, berarti lebih kecil dari PS.
Dan tapi di situ kan kita ketahui berapa persen sih efisiensi dari sistem ini. Semakin besar lossesnya, berarti efisiensinya akan semakin turun. Baik, di sini juga kita melihat ada transformer step up, step down itu ya ini sebenarnya adalah komponen untuk menaikkan tegangan di jalur transmisi. Karena untuk transmisi itu kita dengan jarak sejauh itu kita memerlukan suatu beda potensial yang besar agar energi ini harus ini bisa disalurkan ke sampai hingga ke sisi pembebanan sisi konsumen, ya. Jadi diperlukan tegangan yang tinggi untuk mentransmit, mengirim energi, sejumlah energi, ya. Terus kenapa harus di step down ya? Karena memang tegangannya harus sesuai dengan tegangan beban, ya. Kita nggak ada tegangan beban setinggi itu kita akan kembali dan kebutuhan untuk transmisi juga sudah usai, sudah selesai. Untuk apa lagi kita harus menggunakan tegangan tinggi? Kita akan turunkan sesuai tegangan dari sisi beban, ya. Nanti akan kita bahas level-level tegangan itu apa aja. Kemudian di sini ada bus bar ya, bus one, bus two network ya. Jadi ini sebenarnya sebagai apa ya, ya bus section ya. Jadi kalau untuk mau ada beberapa sistem yang melakukan interconnection, ya antara hubungannya antara bus bar ke bus bar gitu. Di sini nanti aktualnya. Tapi ya kita tidak membahas masalah sistem yang kompleks, cukup sistem sederhana ini aja untuk mengetahui. Nanti akan kita coba mensimulasikan sistem ini. Kebetulan saya juga di sistem saya ada salah satu program. Mungkin kita akan demo ya untuk melihat secara apa ya, secara lebih mudah bagaimana sih karakteristik dari uh, aliran daya itu melalui setiap komponen ya dari sisi pembangkit sampai ke pembebanannya. Nanti akan kita coba ya. Baik, kita lanjutkan poin yang ke-5 ya. 5 segitiga daya. Ya ini saya rasa semuanya sudah memahami dan sudah familiar ya. Ini sebagai dasar pemahaman segitiga daya. Jadi segitiga daya kita lihat di sini ada daya semu, ya, ada daya nyata, ada daya reaktif. Daya semu ini ya daya yang keseluruhan yang belum terpakai, yang disuplai dari pembangkit. Jadi dari PLN atau dari mana uh, providers energi memberikan suplai energi, mereka melepaskan dari berupa daya semu ini gitu. Kemudian ada yang namanya daya nyata, watt ya. Daya nyata itu ya daya sesungguhnya terpakai oleh beban. Jadi yang kita serap dari segi konsumen itu adalah daya nyata. Jadi dari faktor ini kita bisa lihat ya daya semu itu lebih panjang dari daya nyata, berarti lebih besar. Kenapa? Karena adanya ini sudutnya ini, sudut faktor daya ini. Jadi idealnya sudutnya ini nggak ada gitu, nol. Jadi cos P nol itu ya satu, gitu. Jadi daya semu sama dengan daya nyata. Tapi untuk sistem listrik bolak-balik itu tidak mungkin ya. Selalu ada rugi-rugi daya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada satu fasa, ada tiga fasa. Kalau tiga fasa itu ya tinggal dikalikan akar tiga ya. Kemudian kalau ini cos P, kalau yang daya reaktifnya berarti sin P ya. Begitu juga daya nyata kita berikan cos P. Nah, sekarang daya reaktif Q itu, daya reaktif itu apa sih? Itu kerugian daya yang disebabkan oleh beban induktif seperti pada trafo, pada rotor, pada motor ya, pada generator, rotor pada statornya. Kemudian ya bahkan dari sisi pembebanan pun ada gitu.
Makanya untuk teknologi sekarang itu hampir pembebanan apa ya, melakukan apa eh, perbaikan kualitas daya gitu dengan memasang kapasitor, contohnya pada lampu ya, memakai kapasitor. Jadi energi daya nyatanya itu apa memperkecil dari kospinya ini, apa memperkecil sudutnya ini gitu loh. Jadi dayanya itu lebih besar gitu. Tapi sisi lain ya kita harus pertimbangkan juga masalah apa cost ya dari hasil penambahan komponen tersebut. Sudah hal yang lumrah bila kita melakukan suatu improvement, efisiensi sistem, kita pasti akan mengeluarkan suatu cost. Tinggal kita mengcompare dengan biaya yang kita keluarkan dan dengan hasil yang kita peroleh. Kira-kira apa ya bahasanya? Eh, 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 Kira-kira sesuai nggak gitu, gitu. Sesuai kira-kira menguntungkan nggak gitu. Udah ya. Baik, kita teruskan lagi. Jadi itu tadi daya reaktif. Kemudian faktor daya kita sudah sebutkan itu merupakan suatu nilai yang disebabkan oleh kerugian daya. Ya, itu tadi. Selalu ada, Kospi selalu ada ya untuk sistem arus bolak-balik ya. Eh, saya rasa semuanya udah familiar ya sama sistem daya segitiga daya ini. Saya rasa sudah familiar. Mungkin bahasa mudahnya mungkin ya kayak mungkin kayak saya penggemar kopi ya. Kita kalau kita beli kopi itu barista mengaduk ya, mau anggaplah kita beli apa ya, kopi latte ya atau kopi cappuccino ya. Kita mau beli satu gelas gitu loh. Ya satu gelas itu itulah daya bisa sebenarnya seperti daya semu. Tapi setelah kita dapat ternyata kopinya tuh hanya 3/4-nya aja. Nah, itulah seperti daya nyata. Sisanya tuh hanya buihnya aja, hanya buih susunya itu. Itulah reaktif. Ya kurang lebih analoginya kayak gitu. Jadi saya rasa kita bisa lebih mudah memahami. Baik, kita lanjutkan eh, poin ke selanjutnya itu pentingnya studi aliran daya. Ini sudah disampaikan tadi bahwa untuk mengevaluasi kemampuan atau visibilitas sistem dalam mensuplai daya ke beban. Ya, pastinya dengan melakukan hipotesa dengan berbagai worst scenario, ya, termasuk diantaranya adanya maintenance, adanya overhaul, ya. Jadi apapun itu worst scenario kita masukkan dan kita lihat skandalan sistem itu. Mampukah dia tetap berjalan, mampukah dia tetap mensuplai ke sisi pembebanannya. Tetapkan dia memberi apa suplai energi ke pembebanannya tanpa terjadi blackout. Jadi blackout itu ibaratnya apa ya istilahnya kartu merah gitu. Kalau sistem sudah terjadi blackout, idealnya sih begitu ya. Pasti ada aktualnya pasti ada sisi-sisi lain yang mungkin di luar baik itu teknikal atau non teknikal yang kita kita bahas di presentasi saya ini. Tapi pada prinsipnya sistem itu terhindar dari sistem apa dari blackout gitu. Itu kualitasnya bisa dilihat dari sana. Bahasa bahasa hariannya apa ya? Kepuasan pelanggan ya. Jadi pelanggan itu konsumen itu jangan sampai dikecewakan dengan terputusnya aliran daya listrik ini ke 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 konsumen ya. Kemudian poin selanjutnya untuk pentingnya kenapa studi aliran daya itu kita untuk mendapatkan informasi dari level tegangan dan sudut tegangan di setiap bus dan pada saat kondisi steady state ya, kondisi tunak ya. Kemudian kita juga akan bisa melihat
perbedaan atau deviasi aliran daya nyata sama reaktif end to end ya dari komponen ke komponen. Kemudian rugi-rugi daya yang dilepaskan yang terjadi selama proses pengiriman dari supply dari power station sampai ke konsumen. Kemudian poin selanjutnya mengetahui status beban lebih dan kurang ya. Jadi dari load list itu kita akan ketahui, oh ternyata di sistem ini kelebihan beban, sementara daya yang tersedia sedikit. Ya udah kita melakukan apa? Penambahan upgrading sistem supply daya ataupun interconnection sama sistem yang lain gitu. Itu banyak kita lakukan. Jadi di sini kita ada standar daya kita bisa melihat juga kondisi beban lebih atau kurang. Kalau kurang gimana? Kalau kurang berarti kita ada eksesif dari power supply ya. Ya udah kita bisa membantu untuk ke sistem yang tetangga yang memerlukan itu interconnection. Itu bisa bisa melihat lah. Jadi penting banget ini studi aliran daya ini. Bukan ada si pembangkit terutama dari sisi pembebanan kita mengetahui karakternya lebih kurangnya ya. Kemudian terakhir solusi aliran daya harus selalu dievaluasi untuk mengetahui tindakan pengendalian yang diperlukan. Ya, jadi bila kita sudah selesai dalam studi aliran daya, itu tetap kita evaluasi untuk kedepannya gitu loh. Bila terjadi kerusakan atau sistem yang apa fail ya, apa yang harus kita lakukan? Di situ kita akan ketahuan apakah penambahan daya atau kita backup tenaga dari sistem pembangkit yang lain dan sebagainya. Ataupun ada sistem yang lemah nih yang terlalu banyak lossesnya, ternyata komponennya udah tua atau harus diremajakan, harus diganti efisiensi komponennya yang lebih baik, misalnya transformernya banyak sekali transformernya udah usai, sistem coolingnya udah tidak sempurna lagi, jadi ya udah mungkin di situ terlalu banyak losses gitu loh dan dibanding sama dilihat dari sisi ekonominya ternyata tidak tidak apa tidak menguntungkan ya udah kita improvement kita ganti baru atau sistemnya kita perbaiki dan sebagainya. Jadi kira ini studi aliran daya ini sebagai apa ya acuan untuk melihat kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang dan juga kondisi preventatif bila terjadi worst scenario ya. Jadi kita bisa bisa mengetahui dari sana. Kemudian poin selanjutnya tadi kita sudah sebut masalah level tegangan ya. Jadi eh, di sistem kelistrikan itu dibagi beberapa level tegangan ya, yaitu low voltage. Kalau low voltage itu mulai dari 50 volt sampai 1000 volt ya. Itu yang terjadi di energi rumah tangga kita 220 atau 230 ya. Kemudian ada sistem tiga fase di industri oil and gas juga kita menggunakan tegangan 480 atau 415 ya, masih kategori low voltage. Kemudian medium voltage 1 kV sampai 36 kV. Ya, ini juga di industri oil and gas juga kita masih memakai ini ya. Uh, kemudian untuk maaf untuk high voltage selanjutnya untuk high voltage itu berkisar dari 36 kV sampai 150 kV ini sudah sistem tenaga tinggi, tenaga listrik, tenaga tinggi ya, sistem transmisi ini. Kemudian ada extra voltage ya 150 kV sampai 750 kV. Kemudian terakhir itu ultra voltage ya, high ultra voltage ini sudah sangat tinggi sekali, yaitu lebih besar dari 750 kV. Oke, kemudian itu harus diketahui ya dalam studi aliran daya level-level tegangan ini. Jadi kita bisa mengetahui komponen-komponennya apa saja yang kita butuhkan gitu. Karena komponen-komponen ini akan mengikuti dari level tegangan yang kita desain gitu. Ya.
Misalnya trafo, kita mau transmisinya berapa, tegangan berapa, ya jelas kita melihat trafo step up dan step down-nya yang relevan dengan itu gitu. Busbarnya pun begitu dan sebagainya. Kemudian elemen sistem tenaga, ada uh, transformator itu seperti saya ceritakan tadi, ada generator juga seperti sudah saya kabarkan tadi, juga dengan kabel atau konduktor. Itu juga akan menyesuaikan gitu, biar yang sampai terjadi overload atau apa. Karena di kabel itu juga kita akan melakukan kabel sizing ya, apa ya, perhitungan kabel itu dari cross sectionnya untuk tegangan sekian itu berapa. Terus kalau mau dengan jarak rentang sekian panjang itu berapa sih cross section untuk penampak yang dibutuhkan itu ada perhitungannya. Jadi harus mulai juga dengan bahan materialnya itu seperti apa gitu. Kemudian di mana titik terlemahnya sistem, ya misalnya ada bus yang defisiensi energi, ya losses terbesar itu yang saya ceritakan tadi. Jadi kita harus ada improvement. Oh, sistem ini terlalu banyak lossesnya. Apa yang menyebabkan banyaknya losses? Kita bisa lihat entah tuh sudah memang komponennya udah memang harus ada perbaikan, harus ada maintenance atau apalah, perhitungan ulang atau adanya misdesign. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan ini. Ada juga faktor usia, ya kan? Karena namanya benda itu semakin lama usia performanya akan semakin menurun. Itu juga harus dipertimbangkan. Ya, oke. Terus, oke kita cepat aja ya karena sudah mau habis waktunya. Kemudian teknik analisis aliran daya ini terakhir nih ya. Itu pada prinsipnya teknik analisa itu ada dua, yaitu dengan sistem matematik dan dengan sistem software ya. Itu sistem matematik ini berdasarkan literasi ya, saya peroleh itu dengan cara metode Gauss-Seidel, kemudian ada dengan metode Newton-Raphson, kemudian ada dengan metode Fast-Decouple. Uh, Bedanya apa? Jadi dari ini adalah sistem metode perhitungan ya, perhitungan dengan melakukan sejumlah iterasi untuk mendapatkan satu apa ya, konvergensi ya, titik temu yang diharapkan. Jadi Gauss Newton Raphson itu lebih baik dari Gauss Seidel, begitu juga Faraday-Koppel lebih baik dari Newton. Apa yang lebih baik? Ya dia tergantung dari kecepatan kalkulasinya dalam memperoleh suatu nilai gitu. Tuh, ada di analisa numeriknya seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang analisa sistem yang kedua yaitu analisa software? Ini yang lebih banyak sering digunakan saat ini di untuk dalam studi aliran daya di berbagai industri. Yang kebetulan yang saya geluti di oil and gas ya kita lebih banyak berkecimpung dengan menggunakan software. Kenapa? Dia lebih mudah dan efisien dalam analisa. Tambah lagi sekarang banyak ya software-software yang ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi pada umumnya sih itu adalah sebagai suatu alat bantu perhitungan, ya alat perhitungan. Jadi kalau kita mengerjakan suatu proyek, ya klien itu atau customer itu akan menentukan. Kita akan melakukan studi analisa daya menggunakan software ini, dan sebagainya. Kita melakukan kalkulasi menggunakan software ini, dan seterusnya. Jadi kita harus familiar dengan itu. Dan di sini ada beberapa contoh software yang umum digunakan ya, itu ada ITEP, ada SKM, ada PSS, Plan, Easy Power, Power banyak sekali, banyak sekali. Jadi yang saya pernah lakukan itu ITEP sama SKM ya, kebetulan ini yang pernah saya pegang. Tapi pada umumnya semua sistem itu sebagai alat bantu gitu ya. Semua software ini sebagai alat bantu memudahkan kita dalam perhitungan dan mensimulasikan suatu sistem gitu. Baik dari untuk memudahkan apa ya, saya akan melakukan suatu demonstrasi, angkat suatu kasus. Bagaimana sih kita bisa melakukan studi analisa daya
dengan melakukan suatu simulasi dengan menggunakan software ya. Kebetulan di sistem saya punya ETAP, saya akan coba melakukan suatu analisa daya. Demonstrasi mungkin bikin seperti apa ya, yang sangat simpel sekali aja. Kita tidak masukkan parameter secara detail. Umumnya sih kita memasukkan parameternya sesuai dengan utility dataset. Jadi setiap komponen kita beli, yang akan kita beli atau yang akan kita pakai nantinya, kita akan mendapatkan apa ya, data teknis dari vendor itu. Nah, itu akan kita masukin dalam kalkulasi. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita melakukan dengan melakukan apa ya, typical value saja pada umumnya. Oke, jadi di sini analisa matematik dan software. Untuk matematik saya skip aja ya, karena saya tidak fokus ke sini ya. Saya akan fokus ke analisa software, karena ini pada umumnya yang saya temuin di lapangan, para engineer atau pada para konsultan energi, dia banyak melakukan analisa daya menggunakan software ini. Baik, akan saya demo. Ya, ini dia demonstrasi. Saya melakukan dengan menggunakan software ETAP, Electrical Transient and Analysis Program. Contoh kasus ya, jika ada beban ya 10 mega volt ampere, dialiri daya dengan transmisi bertegangan 150 kilovolt, berjarak taruhlah 25 kilometer ya dari pembangkit, ada power station 20 megawatt. Selidiki karakteristik aliran daya dan losses terjadi pada setiap komponen sistem tenaga. Oke, kita coba ya. Kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Sebentar, mana ITEP. Mohon maaf ya kalau presentasi saya kali ini kurang begitu, suara saya kurang begitu memuaskan karena saya barusan kembali dari laut ini. Cukup masih lelah sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sebagai, karena ini tugas saya juga yang harus saya lakukan. Baik, eh, di sini saya sudah buka ITAP, kita buka suatu proyek baru, taruh aja namanya apa ya, Uniba, Uniba Station, Uniba Power Station. Oke, kita pakai English, oh metric, metric ya artinya. Ini dan metric. Oke, oke. Username-nya pakai nama saya Anas. Oke. Kemudian sini sudah terbuka. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama, tadi berapa sih? 20, 150. Oke, kita mendesain, sorry, kita mulai mendesain transformatornya dulu ya, trafo ya. Di sini mana trafonya? Ini dia. Kita tek. Oke, di sini kita anggap aja trafo 1 ya. T1, trafo 1. Nah, di sini primarinya, sorry, ratingnya kita masukin dulu. Eh, Primarinya kita masukkan itu, coba berapa ya tadi ya? 100, sebentar ya, 150, 20, 150. Oke, double klik, ratingnya kita masukin, sini kita masuk 150, secondary-nya kita masuk 20. Oke, ratingnya anggap aja 30 megavolt ampere, maka otomatis kan keluar
Kemudian infonya kita namakan ianya trafo 1. Kita pakai IC, oke, 3 phase. Rating, oke, sorry, kita rating sudah kita masukkan 30 mW, oke, temperatur, oke, kita abaikan poin-poin yang lain ya. Seharusnya kita isi, tapi oke untuk eh, simulasi sederhana kita abaikan, kita cukup isi data-data yang penting aja. Impedansi juga seharusnya kita ada, kita akan isi manual, tapi karena kita nggak ada, kita pakai typical aja, typical ZXR ya. Kemudian tab di sini primary kita ada 5 oke. LTC juga load, anggap aja di sini taruh misalnya -5, maksimumnya ada 5, jadi kita tahu berapa jumlah tabnya, ada 17 tab ya. Tapi oke lah, kita abaikan aja dulu ini. Grounding, oke ya, grounding kita pakai star untuk sisi primary, solid, secondary star juga, tapi ya pakai resistor, taruhlah anggap aja taruh 40. Terus apa lagi? Sizing, oke kita abaikan, protection, oke di sini seharusnya ada nih, ya harus kita, tapi oke kita abaikan dulu, bisa harmonik juga. Oke, kita oke kan? Kemudian sebentar ya. Nah, sudah ada terdapat 13. Kemudian kita tambahkan itu namanya bass ya. Cukup bass itu kita dari sini ya. Bassnya kita bisa besarkan, size yang kita tambah keempat, ini juga bisa kita panjangkan. Kita geser pun bisa. Oke. Cukup kita tarik aja trafonya ke bus bar. Maka otomatis dia akan mengikuti ratingnya ini. Sekian dari tadi ya 20 kilovolt. Kemudian segi yang atasnya juga kita tambahin bus barnya. Kita gedekan juga size 4. Sebentar ya. Oke, kita sambungkan. Nah, langsung. Jadi 150 aja sesuai dengan desain trafo tadi ya. Ratingnya 150, sekunderinya 20 ya. Ini bisa kita copy aja biar mudah, biar cepat. Kita copy, paste. Taruh setengahnya. Oke, anggap aja lah ya. Jadi di sini kita anggap sisi yang ini adalah sisi pembangkitnya, di sini ada sisi dari sisi distributornya ya, distribusi lainnya ya ke demandnya. Kemudian demandnya tadi berapa? Kita tengok di soalan tadi demandnya 10 MVA ya. 10 MVA, kita pilih beban itu lamlut aja kali ya. Ya. Aktualnya sih beban banyak ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada beban 1, beban 2, beban 3. Maksudnya, misalnya kalau kayak perumahan ada perumahan 1, perumahan 2, perumahan 3, itu kan akumulasikan gitu. Ya, anggap aja jadi satu ini ya. Terus bebannya kita uh, connect ke bus. Terus bebannya tadi berapa tadi? Nameplate. Kita masukkan. Sebentar. 10 megavolt ampere. Aduh, mata dan ngantuk ini. 10 megavolt ampere. 10 megavolt ampere. Oke. Tek. Maka otomatis ya terisi semuanya. Wattnya, VAR-nya, apa faktornya berapa. Ya. Oke, rate-nya sesuai dengan rate busbar-nya. Short circuit ini penting, tapi oke untuk kali ini kita abaikan dulu karena kita nggak menghitung short circuit dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup ini. Oke, kita oke kan. Kemudian dari segi pembangkit kita gunakan apa ya? Power grid atau generator ya? Generator saja. Oke,
tek sini, ini ke bawah kita rotate aja ya. 180, terus kita connect ke bus bar. Cobain kok. Nah, kan keren. Oke, ini apalah namanya? Eh, Uniba generator. Kok Uniba terus sih? Generator aja lah. Pembangkit listrik, PLTA, Uniba gitu ya kali ya. Ya, anggap ya ini sistemnya pakai tenaga air ya. Ada air terjun gitu. Jadi ada energi potensialnya kita pakai, kita couple ke generator. Turbinnya kita couple ke generator. Oke. Rating tadi berapa tadi? Sebentar. Pembangkitnya 20 megawatt. Oke. Ratingnya kita masukin 20 megawatt. Oke, otomatis semuanya terisi ya. Kita abaikan sisi lain, grounding, fuel cost, semuanya ada sini lengkap. Kalau lebih perhitungan lebih mendatang. Tapi kita cukup ratingnya aja. Infonya udah diambil dari pas 5 benar. Ya. Oke, terakhir. Ini udah ada dari segi pembangkit, dari segi demand ya, konsumernya ya. Tinggal kita buat transmisi. Di sini ada pakai kabel atau transmisi line ya, transmisi line yang bagusnya. Taruh sini, kita rotate dulu 90 derajat. Oke, kita connect di sini, satu lagi kita connect ke sini. Ya, udah selesai. Terus dari soalnya tadi berapa jaraknya? 25 kilometer. 25 kilometer ya, unitnya juga kilometer. Kemudian apalagi parameter. Nah, kita masukin ini apa ya, bahan materialnya apa, metrik, frekuensi 50, konduktor. Nah, sini anggap aja ini Yoden kali ya, Yoden. Oke, konduktornya apa, bahannya kaprom, tembaga atau aluminium, kaprom deh. Oke, saya rasa udah ya, cukup ya. Artinya apa? Oh ya, ini apa nih, ada error ini. Configuration yang belum. Oke, di sini ada horizontal, vertikal, yang mulai. Tapi oke, kita pakai horizontal aja. Tinggi towernya itu transmisinya anggap aja berapa ya? 10 meter kali ya. 10 meter aja anggap ya. Kemudian pendek nggak ya 10 meter ya? Saya nggak familiar sih. Atau 15 ya, ketinggian ya 15, 10 meter aja deh. Kemudian spacingnya dari RST-nya, line to line-nya ada berapa? Taruh aja spacingnya ada 5 meter. Biasanya juga 5 meter. CA-nya otomatis 10 meter karena tingginya jadi 10 meter. Ada perlu ground wire. Kalau perlu tambah ground wire, kita namain dari jumlah satu. Kemana? Sorry. Tadi sebagai configuration. Ada ground wire, ada di atasnya ground wire. Ini saya ingat nih pertanyaannya Pak Darso ya dulu ya. Ada satu kabel di atas tiga. Ini kabel apa ini dia? Oke, anggap kita abaikan aja nih ground wire, kita nolkan aja dulu. Oke, selesai. Kita oke kan. Nah, udah selesai oke, baru kita lari ke load flow analysis ya. Di sini kita klik sini, lalu kita run. Anggap aja di sini apa ya, presentasi ya. Presentasi. Oke. Oh, ada error. Apa nih error? Number just bus is less than 2. The system has no swing power. Oke, swing power.
Berarti saya tadi ada kesalahan yang di sini. Oke, saya pakai swing aja ya karena memang di satu situ memang harus ada yang swing gitu. Karena ini single ya udah ini jadi swing aja. Oke, swing sudah. Kita run lagi ya. Alhamdulillah udah selesai. Nah, di sini udah keluar udah berarti udah benar ya. Tinggal kita mainkan ini unitnya kita nongolkan, kemudian persentase voltnya kita jadi kilovolt aja biar mudah pembacaan ya. Kemudian di sini kita pakai apa nih? Kilowatt kali ya. Oke, di sini kembali lagi seperti yang kita sampaikan tadi, di sini kita akan mudah melihat bagaimana sih sistem aliran daya itu dari pembangkit sampai ke konsumernya. Kita lihat nih pembangkit nih, ya kan? Ada tegangan 20 kilovolt, ya kan? Kemudian sama trafo step up dinaikkan jadi 147,1. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari bus 6 ke bus 2 ini. Ini kan melalui saluran transmisi. Di sini tegangannya jadi 146,3. Bayangin aja, berarti ada drop voltage di situ kan. Sebentar, maaf. Coba ya kita hitung 147,1 minus 146,3. Ada 0,8 kilovolt hilang tegangan drop voltage tegangan untuk jarak yang berapa tadi? 25 kilometer. Oke, kita buktikan apa benar sih semakin panjang eh, transmisi maka drop voltage-nya juga akan ekuivalen akan semakin besar juga. Oke, kita coba kan tadi berapa sih? Tadi 0,8 ya untuk panjang 25 kilometer. Coba kita pakai ini yang 50 kilometer. Kita hitung lagi. Nah, di sini kita lihat. Dari 0,8 berapa sekarang? 148 dikurangi 146,5. Tuh, jadi 1,5. Jadi benar ya teruji ya, berarti semakin panjang jalur transmisi maka drop voltage-nya juga akan semakin besar karena nilai resistansinya dan kapasitansinya juga akan semakin besar. Itu harus kita ini impedansinya akan semakin besar. Dan untuk jarak yang lebih panjang lagi, efek dari kapasitif juga harus diperhitungkan gitu. Oke ya. Kemudian di sini kita bisa melihat nih dari segi tegangan, ya kan? Nah, sekarang dari segi apa ya sebentar. Oke, dari segi daya ya. Kita lihat di sini daya yang disuplai itu 8419. Setelah ke konsumen diterima hanya 8342. Berarti banyak ya lossesnya ya. 8419 kurangi 8342. 77 kilowatt hilang. Oke. Sebenarnya bisa ada lagi reportnya. Jadi sudah jelas ya bahwa dari suatu sistem losses itu selalu terjadi ya dan eh, daya reaktif juga dibutuhkan pada induksinya rotostator pada induksinya pada transformator. Bahkan dari segi pembebanan juga ada apa daya reaktifnya, power faktornya harus diperhitungkan. Jadi kita bisa lihat ini tegangan in outnya input output dari suatu sistem dari suatu komponen ke komponen yang lainnya berkurang. Kemudian transmisi juga perlu tegangan yang tinggi untuk mentransmit perjalanan listrik ya dari pembangkit ke beban. Terus juga terbukti dengan semakin panjangnya transmisi maka semakin ininya juga semakin eh, besar drop voltage-nya. Kita kembalikan lagi ke 25 km. Kita tunggu ya. Oke.
Ya, di sini penurunan tegangan sampai terakhirnya tegangannya 19,002 kilovolt dari 20 ke 19. Berarti hampir 1 kilovolt hilang ya. Daya pun begitu ya. 88, sini 83, 38, 50, 50 ya. 50 kilowatt hilang. Oke, kita bisa larikan, bisa kita lihat di report. Ya, kita buat report nih. Result, load flow report. Oke. Nah, di sini bisa ketahuan nih laporannya nih. Dari tiap-tiap bus berapa sih tegangannya, voltage-nya, ya kan? Load flow-nya bagaimana di sini. Cuman power faktornya kita bisa lihat itu. Berapa persen ya. Oke, kemudian losses. Oh, losses juga bisa. Kita lari ke summary, losses. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat losses. Trafo 1, lossesnya sekian, 9,8. Di line transmisi itu paling banyak lossesnya 32, ya kan? Trafo step down-nya berapa? Sekian. Totalnya sekian. Drop filter apa drop voltage-nya, percentage-nya berapa? Ya, semuanya. Bus voltage-nya juga semua. Pokoknya ada sini semua lengkap. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke slideshow ya. Mana nih slideshow-nya? Oke, ini slideshow-nya. Sudah kita selidiki karakteristik aliran dayanya. Oke, kita ke terakhir kesimpulan ya. Jadi studi aliran daya atau kita sebut dengan studi aliran beban ya, load flow study, itu sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam merancang suatu sistem transmisi ya, baik itu untuk yang baru ataupun yang udah ada integrasi. Tapi dengan tujuannya untuk mempertahankan efisiensi sistem yang baik dengan memperhatikan karakteristik saluran transmisi. Jadi tadi kita bisa lihat dari trafo berapa sih lossesnya hilang, transmisi lain berapa hilang, trafo slab down berapa sih hilang. Nah, di situ kita akan menilai itu untuk yang sistem yang masih satu. Tapi kalau yang aktualnya nanti akan kompleks itu ada beberapa interconnection, ada beberapa uh, koneksi yang harus kita kita hitung ya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi studi aliran ini sangat diperlukan sebelum kita merancang suatu sistem transmisi ya. Sebelum kita membuat satu sistem transmisi, kita harus melakukan ini dulu ya. Kemudian dari situ kita akan bisa melihat karakteristik uh, daya, karakteristik daya ya, arus dan tegangan di setiap komponen yang dilalui. Baik, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu saya. Mohon maaf karena baru sekarang saya bisa uh, mengirim share mengirim sharing presentasi saya ya. Seharusnya saya bisa melakukan pada saat uh, mata kuliah kemarin, cuma saya melakukan ada halangan, jadi saya tidak bisa berhadir. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kritik yang membangun atau ada koreksi dari yang saya presentasikan tadi, misalnya ada yang salah, mohon dengan lapang hati saya mohon kritiknya, mohon koreksinya. Dan juga kalau memang ada pertanyaan, ya silakan semuanya ditulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, jangan lupa like and subscribe. Oke? Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat.